Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 5 episode 19. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong yang tidak mau menuruti perintah dari Lee Seng kali ini telah menyerap kristal demon kalajengking yang telah dia bunuh. Seketika tubuh Lindong pun diselimuti oleh aura yang bercahaya, dan Lindong yang tidak takut dengan Lee Seng pun kali ini mengatakan, "Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dirimu itu adalah satu-satunya yang kuat di tempat ini?" Semua orang yang melihat aksi Lindong pun sontak mengatakan, dia benar-benar menyinggung Lee Seng. Apakah dia tidak takut mati? Merasa direndahkan oleh Lindong, Lee Seng pun marah dan dia berteriak, "Sepertinya caraku terlalu lembut, sehingga orang rendahan sepertimu berani bicara keras di hadapanku." Lindong pun masih menyisakan energi nirwana dari kristal demon yang dia pecahkan di tangannya. Dan pada saat ini, Lindong akan mulai menyerap semuanya. Sambil melihat ke arah Lee Seng, Lindong pun mengatakan, "Dengan kekuatanmu sekarang, kau ingin menjadi raja untuk memerintahkan semua orang? Kau hanya orang bodoh yang terlalu banyak bermimpi." Semakin lama perkataan Lindong pun semakin tidak enak saja. Lee Seng pun benar-benar emosi berat. Dia kembali berteriak, "Dasar bocah brengsek. Dengan kekuatan tahap awal manifestasi itu, kau berani menantangku?" Lindong pun sambil terus menyerap energi yang tersisa, dia menjawab perkataan Lee Seng, "Aku hanya setengah langkah dari tujuanku sekarang." Kata-kata Lindong itu membuat Lee Seng panik. Apakah Lindong akan naik tingkat? Dengan tatapan mata yang tajam, Lindong terus menatap Lee Seng. Hal ini membuat mata dari Lee Seng terbelalak dan dia pun keluar keringat dingin di wajahnya. Dan akhirnya, tidak lama kemudian energi yang luar biasa berputar mengelilingi tubuh Lindong. Karena pada saat ini Lindong telah berhasil menaikkan level kekuatan Yuan ke tingkat manifestasi lanjutan. Aura kekuatan di tubuh Lindong benar-benar megah. Dan tatapan matanya memperlihatkan sorot yang tajam tanpa mengenal rasa takut. Melihat Lindong telah naik level, membuat Duyun kaget dan dia berkata, "Wah, Lindong berhasil menerobos." Sedangkan Moling kini tertawa sambil mengatakan, "Bagus sekali." Semua orang yang melihat Lindong pun mengatakan, "Wah, kekuatannya bertambah kuat. Pasti dia tidak akan mudah dikalahkan. Kita semua punya harapan baik padanya." Namun tiba-tiba saja Lee Seng kali ini memegangi dahinya dan dia pun tertawa. "Hahaha, apakah kau benar-benar berpikir kau dapat mengalahkanku hanya karena kau telah berada di tahap lanjutan manifestasi? Lindong, aku bahkan tidak tahu berapa banyak orang di tingkat lanjutan manifestasi yang sudah mati di tanganku." Orang-orang dari dinasti Cahaya Suci kali ini mulai mengepung Lindong, dan mereka pun mengatakan, "Lihatlah bocah bodoh itu. Apa kau pikir kemampuanmu sangat hebat? Kami tidak semudah yang kau pikirkan." Lindong pun kali ini masih terdiam, dan dia berkata dalam hati, kelihatannya ada banyak orang yang telah bergabung dengan mereka. Dan saat ini, orang yang mengepung Lindong itu pun berteriak, "Kau tidak punya jalan keluar. Kali ini kau akan mati." Pangeran Moling yang melihat Lindong akan dikeroyok pun kini panik, dan dia mengatakan jika Lindong dalam bahaya besar. Sedangkan Xia Huang yang berdiri di belakang Pangeran Moling kali ini mengatakan, Hei, kau tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Khawatirkan dulu dirimu sendiri." Suasana di kota titik pertemuan semakin mencekam, karena saat ini Lindong telah membuat banyak orang dari dinasti Cahaya Suci marah dan akan mengeroyoknya. Lindong pun mulai mengamati dan dia mengatakan dalam hati, 7 dari mereka berada di tingkat lanjutan dan 1 berada di puncak manifestasi. Ini pasti akan merepotkan. Pada saat ini, salah satu orang melapor pada Lee Seng bahwa orang-orang terdekat dari Lindong semuanya berasal dari dinasti Yan yang cukup terkenal. Lee Seng pun tersenyum dan menjawab, dinasti Yan ya? Kalau begitu, bunuh mereka semua."
Salah satu orang yang berada di samping Xia Huang kali ini menunjuk ke belakang dan mengatakan bahwa di sana masih ada orang lain yang merupakan rekan dari Lindong. Dan yang ditunjuk itu adalah Lin Langtian. Namun Lin Langtian malah tersenyum dan berkata, "Hei, aku tidak ada hubungannya dengan mereka. Lindong dan diriku juga musuh bebuyutan. Jika kalian bisa membunuhnya, aku akan sangat bahagia." Kata-kata Lin Langtian itu membuat Pangeran Moling kaget dan dia pun berteriak, "Lin Langtian, apa yang kau katakan?" Lin Langtian songong itu pun menjawabnya, "Aku menyarankanmu untuk meninggalkan si idiot Lindong itu sesegera mungkin. Jika tidak, maka dia akan menyeretmu ke dalam kematian." Lindong pun pada saat ini tetap terlihat sangat santai, dan dia sudah memprediksi ini semua sesuai yang diharapkan. Jika Lin Langtian itu pasti akan membawa masalah untuk Lindong. Li Sheng pun kini berbicara pada Lin Langtian, "Kau benar-benar orang yang cerdas dan tahu situasinya, kecuali Lindong. Jika kalian semua ingin pergi dari tempat ini, silakan pergi saja. Aku tidak akan mengejar kalian." Hal ini membuat Pangeran Moling bimbang, apakah dia harus membantu ataukah pergi. Jika dia membantu, maka dia akan terseret dalam masalah Lindong. Namun jika pergi, maka dirinya akan dianggap tidak setia kawan dan tidak punya hati oleh Lindong. Hal ini membuat Pangeran Moling bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba saja Lindong yang dari tadi diam saja, kali ini mulai bicara. "Pangeran ketiga tidak perlu khawatirkan diriku. Aku cukup berterima kasih atas perhatian pangeran. Tidak seperti si brengsek yang memiliki hati serigala itu. Tenang saja pangeran, aku bisa menangani semua masalah ini." Lin Langtian hanya tersenyum mendengar ucapan dari Lindong. Dan saat ini, Lindong mengangkat tangan kemudian berbicara pada orang-orang dari dinasti Cahaya Suci. Dengan suara yang lantang dan penuh dengan keyakinan, Lindong pun mengatakan, "Hei kalian semua, ingin menyerangku satu persatu atau bersama-sama, silakan maju." Kata-kata provokasi Lindong itu membuat Li Sheng panas, dan dengan cepat dia pun melapisi tinjunya dengan energi Yuan yang sangat luar biasa kuat. Dan kali ini telah bersiap untuk membungkul Lindong. Sambil akan menyerang itu, Li Sheng berteriak, "Apa kau benar-benar berpikir jika kau mampu berdiri di hadapanku, aku saja sudah cukup untuk menanganimu?" Tinju cahaya suci bersinar. Lindong yang tidak mau kalah dari Li Sheng, dia dengan cepat juga mengeluarkan teknik segel pembelah lautan. Sebuah cahaya biru dengan energi yang besar keluar dari tangan Lindong. Yang kali ini, dua kekuatan Yuan yang cukup besar pun saling berbenturan di udara. Kekuatan mereka berdua benar-benar mengerikan. Duyun yang melihat Lindong mampu menahan serangan Li Sheng pun kali ini menjadi syok. Dia tidak menyangka bahwa Lindong yang levelnya di bawah Li Sheng ternyata mampu mengimbangi kekuatan orang itu. Yang padahal saat ini, kekuatan Li Sheng berada di puncak manifestasi. Tidak lama setelah itu, Lindong pun memanggil tombak tulang buaya surgawi kuno. Dia melihat tajam ke arah Li Sheng sambil menodongkan tombaknya dan siap untuk melakukan pertarungan lanjutan. Li Sheng yang melihat Lindong mengeluarkan tombaknya dan dia bisa menahan serangan tinju cahaya suci bersinar, kali ini terlihat cukup geram. Dan Li Sheng pun mengatakan, "Jangan kau pikir bahwa dirimu satu-satunya yang memiliki teknik kelas bumi. Bocah keparat, akan kutunjukkan padamu bagaimana kekuatanku yang sebenarnya." Dengan cepat Li Sheng mengangkat tangannya ke udara, dan kini banyak cahaya keluar dari atas kepala Li Sheng dan mulai meluncur ke arah Lindong seperti sebuah hujan meteor. Lindong yang tidak mengenal rasa takut, dia tidak akan pernah mundur. Dan dengan cepat, Lindong mengangkat tombak tulang buayanya itu. Dia pun kali ini menciptakan energi khusus sebagai perisai. Sebuah gelombang energi dengan cahaya kuning pun mulai keluar dari ujung tombak tulang buaya. Dan Lindong memberinya nama gelombang cahaya dari surga. Sebuah aura buaya surgawi kuno pun keluar dan mengaum dengan keras. Dan tiba-tiba saja, gelombang cahaya yang diciptakan oleh Lindong pun mulai menyebar dengan sangat cepat, seolah seperti ledakan di udara. Hal ini membuat serangan hujan meteor Li Sheng sama sekali tidak mampu menembusnya. Li Sheng yang melihat hal itu pun panik dan tidak percaya.
Dia pun mengatakan di dalam hatinya, bocah itu bisa melawanku. Ini mustahil. Dan pada saat itu, serangan dari Lee Seng benar-benar lenyap tanpa sisa. Dan tidak ada satupun yang mengenai Lindong. Gelombang udara di tempat pertarungan mereka pun kali ini menyebar dengan luas. Banyak kepulan asap yang memenuhi area pertarungan antara Lindong dengan Lee Seng. Semua yang melihat hal ini pun berkata, Lindong melumpuhkan serangannya. Sepertinya Lindong tidak selemah yang mereka kira. Dan kini, Pangeran Moling tampak tersenyum, kemudian dia mengatakan, jika sepertinya Lindong akan mampu mengalahkan Lee Seng. Xia Huang yang berada di belakang Pangeran Moling pun tersenyum karena dia merasa bahwa Lee Seng belum menunjukkan kartu asnya. Xia Huang kali ini mengatakan, sebentar lagi dia akan menyesalinya. Tidak ada orang yang benar-benar paham dengan Lee Seng kecuali aku. Bocah itu benar-benar tidak tahu siapa yang dia hadapi. Tidak lama kemudian, Lee Seng mengeluarkan sesuatu dari tangannya dan dia berkata, Lindong, di medan perang kuno ini, kau akan menjadi orang pertama yang akan merasakan betapa kuatnya seni bela diri manifestasi dari dinasti Cahaya Suci. Bisakah kau masih bertingkah sombong hari ini? Lindong pun kini menjadi waspada setelah mendengar ucapan dari Lee Seng bahwa dia akan mengeluarkan seni bela diri manifestasi dari dinastinya. Lindong pun berkata di dalam hati, seni bela diri macam apa yang akan dia keluarkan? Tidak lama kemudian aura energi Yuan yang megah dan mengerikan pun mulai keluar dari Lee Seng. Dia pun melayang di udara dan berkata, ini akan membuatmu kehilangan nyawamu itu. Kekuatan gajah suci dari langit. Di hadapan kekuatan seni bela diri manifestasi itu, Lindong tampak cukup kecil. Namun Lindong juga tidak takut. Matanya menajam dan dia berkata, benar-benar kekuatan yang hebat. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah seni bela diri tingkat manifestasi itu bisa membunuh Lindong? Dan apakah Lindong mampu menghadapi seni bela diri terkuat dari dinasti Cahaya Suci itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.